Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita masih diberikan kesehatan, sehat walafiat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena limpahan rahmatnya lah kita masih bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Alhamdulillah, saya tidak sendiri. Saya bersama narasumber kita, seorang pendakwah yang dimana dakwanya sudah meluas di era digital ini dan sudah meluas di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di kota Makassar. Langsung saja kami kenalkan Al-Habib Hamid bin Abu Bakar Al-Hamid, LCADM. Beliau alumni dari Yaman, Darul Mustafa, kota Tarim, dan beliau juga seorang pendakwah yang memiliki yayasan dan majelis di Jalan Ali Irman Nasution, Lorong 4, Kecamatan Ketalo, Kelurahan Walawalaya, yaitu Yayasan Darul Mustafa, yang sudah meluas dan dakwanya sampai jamaahnya sudah hampir ribuan, khususnya di kota Makassar. Langsung saja kami sambut kepada Al-Habib. Selamat pagi Habib. Selamat pagi. Iya, alhamdulillah. Mungkin saya minta waktunya untuk mewawancarai Habib terkait dakwah digital dan jejak kemanusiaan di tengah arus perubahan. Ini kita tahu di era disrupsi informasi dan kemajuan teknologi yang pesat, peran tokoh agama sebagai pembimbing spiritual dan sosial semakin relevan, khususnya di kota Makassar, sebagai salah satu kota besar di Indonesia bagian timur. Memiliki beragam figur ulama dan pendakwah yang memberikan kontribusi signifikan bagi masyarakat. Salah satunya beliau, Al-Habib Hamid, yang dikenal tidak hanya sebagai pendakwah yang aktif berdakwah secara konvensional, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan zaman dan memanfaatkan platform digital sebagai medium penyebaran dakwanya. Selain itu, kiprah beliau dalam kegiatan kemanusiaan dan sosial turut memperkuat perannya sebagai sosok yang peduli dan dekat dengan masyarakat. Ini ada beberapa pertanyaan Habib yang saya tanyakan terlebih dahulu. Mungkin sedikit penjelasan Habib bagaimana meniti karir sebagai pendakwah hingga terkenal di kota Makassar khususnya pada saat ini. Alhamdulillah, syukurillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Dari segala kenikmatan yang Allah berikan kepada setiap hambanya, maka dari itu kita banyak-banyak selalu bersyukur kepada Allah. Bagaimana caranya saya dapat dikenang dan diterima di golongan masyarakat, khususnya di bagian timur ini? Karena seorang pendakwah itu tidak boleh terdiam diri di suatu tempat, tetapi harus memiliki wawasan yang luas dan pikiran yang luas, dan selalu berbaur kepada setiap individu dan setiap apapun yang ada di depannya. Jadi menerima setiap golongan apapun. Jadi setiap orang yang dapat melihatnya dapat menerima, sehingga apa? Dan santun cara ucapannya, bicaranya, memiliki sesuatu akhlak. Pertama kita itu berdakwah perlu dengan kesabaran, ya, kesabaran. Tidak langsung kita itu langsung terkenal, tidak langsung kita itu langsung diterima, tidak. Pelan-pelan. Dakwahnya Nabi hanya dakwahnya dengan pertama kali dengan Mesir, setelah itu dengan secara terang-terangan. Ya, kita juga begitu. Dakwah itu tidak langsung diterima sama orang. Dilihat dulu. Orang kan melihat sifat akhlaknya kita, sopan cara pergaulannya kita, cara menerimanya dakwahnya kita seperti apa. Nah, kita lihat dulu. Oh, orang seperti ini kita harus dakwah seperti ini. Jangan langsung mengajak mereka untuk bertobat, mengajak mereka untuk sholat, nggak, langsung pelan-pelan dulu. Ya, begitu ya Habib. Lanjut, bagaimana pandangan Habib ketika seorang pendakwah mulai melakukan metode dakwanya dengan perkembangan yang sudah berjalan pada saat ini, contohnya teknologi era digital, era AI pada saat ini.
Caranya kan banyak kan media kan banyak melalui rekaman-rekaman, mulai media massa kan banyak media massa, TikTok ada, Facebook, Instagram, WhatsApp atau apa saja. Kebanyakan kita dakwahnya itu di TikTok dan sama Facebook. Kita secara langsung dakwahnya dengan media-media dengan ini kita pakai. Kebetulan saya juga lulusan daripada Universitas UIN dengan jurusan komunikasi penyiaran Islam KPI, sehingga kami mengenal itu dakwah itu melalui media melalui kita radio. Pertama kita diwawancarai seperti apa, terus masuk di media televisi, di Celebes TV. Selama berapa tahun saya masuk, sehingga orang Makassar tahu, oh ada seorang dai, ada seorang ustadz, ada seorang habib bernama Fulan. Kenapa? Dengan dakwah itu, karena dengan awal media yang kita gunakan secara televisi atau media teknologi tentang HP, TikTok atau apa saja, sehingga mereka mengenal, oh ini Fulan yang ada di Kota Makassar, mengenal walaupun kita tidak pernah berjumpa, tetapi melalui televisi, melalui media, melalui radio atau melalui TikTok, sehingga kita dapat dikenal oleh mereka. Sehingga sekarang alhamdulillah sudah banyak yang datang ke tempat ini, dan sampai juga mereka berobat, mereka melakukan datang untuk menenangkan jiwa raganya, menenangkan hatinya yang lagi galau. Bagaimana kegiatan sosial dan kemanusiaan yang telah dilakukan oleh Habib, dan apa dampaknya bagi masyarakat sekitar, khususnya di masyarakat sekitar majelis di Jalan Adirman Nasution ini? Nah, itu kita harus memiliki bagian dakwah tentang sosial. Sosial ini harus itu bermacam-macam, masuk di bidang apa saja, membantu segala orang-orang yang tidak mampu. Ya, pernah kita bawa setiap tahun itu, alhamdulillah kita selalu berbagi untuk menjadikan berbaur dalam sesuatu yang menyenangkan hati orang. Berbaur seperti membawa mengiklankan siapa ingin berbagi, mensiarkan kebaikan dalam bentuk apapun. Nah, seperti kita beli sembako, beras, minyak, santunan anak yatim, dan sebuah amplop itu sudah ada, duafa, semuanya kita berikan. Itu setiap tahun kami lakukan. Supaya apa? Berarti ada berjalan dengan sosial dakwahnya, dakwah sosialnya berjalan di dapat yayasan kami, di majelis kami, supaya mereka tahu, oh majelis ini juga membuat dana sosial, jadi mereka juga ikut beserta membantunya. Bagaimana pandangan dan harapan Habib kepada generasi muda pada saat ini dalam menghadapi tantangan akhir zaman, khususnya tantangan hidup, tantangan pendidikan, tantangan kekeluargaan, apapun itu Habib? Nah ini harapan bagi anak muda sekarang. Menurut saya banyak untuk membaca buku, banyak mendekati ulama, banyak mendekati para orang soleh, majelis apapun. Sebab itu semua akan menjaga segala hal. Nah, sekarang kan banyak tantangan, problema apalagi zaman sekarang. Kenapa mahasiswa mereka itu tahu hukum, tahu ilmu, cuma menjalankannya tidak. Ada namanya mencari ilmu tapi harus menjalankan. Alimu bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabla. Makanya orang punya ilmu itu yang tidak punya ilmu, mereka itu harus mengamalkan ilmunya. Apa yang dia dapatkan di kampus, apa yang didapatkan di universitas, apa yang didapatkan tentang teknologi, apa yang didapatkan mereka tentang kemoderatan, setiap ilmu yang mereka dapatkan, mereka jalankan semua itu dengan apapun, bentuk apapun, selagi diridhoi oleh Allah, dicintai oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW, maka jalankan. Tetapi kalau ada sesuatu yang membuat kita mandat dalam hati kita, ini benar nggak saya jalankan ini, coba tanyakan kepada orang yang mengerti tentang ilmu supaya tidak salah jalan. Ilmu itu penting bagi kita semua dan harus kita jalankan untuk kemaslahatan keluarga nantinya, untuk kemaslahatan keluarga, kerabat, sahabat, tetangga, semuanya itu mencakup segala hal dalam bidang kebaikan dalam dakwah. Makanya wasiat saya para mahasiswa, tidak masalah, cari ilmu sebanyak-banyaknya, ya, gali ilmu itu. Makin kita gali, makin kita hasilnya mendapatkan. Kata Imam Ali,
carilah ilmu yazidun wal malu yanqus. Ilmu itu kalau makin kita cari makin bertambah, tapi kalau harta tidak akan bertambah tapi berkurang. Makanya saya bilang banyak-banyak selalu niat dalam hati untuk mendapatkan ilmu apa saja. Dapatkan naungan nanti, ilmu yang menjaga dan kamu menjaga, itu bedanya. Makanya generasi anak muda sekarang jangan malas-malas ya. Jangan malas-malas mencari ilmu, jangan banyak membuang waktu. Nah ini anak mahasiswa banyak kan itu, bukan hanya mahasiswa saja Selalu menunda hasil yang sudah ada pekerjaan di depannya, tapi dia tunda lagi semakin lama dikerja. Jadi harus semua ada langsung kerja, Jangan, artinya supaya ambisimu cepat untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Maka dia tidak mau juga kuliah sampai bertahun-tahun. Ya kuliah itu sampai 3 tahun cukup lah sebagai mahasiswa. Raih, dapatkan cum laude, udah itu namanya orang pelajar. Pelajar itu belajar, habis belajar pulang ke rumah, bantu orang tua, itu aja cukup, selesai. Hasilnya dapat rahmat, dapat ridho, berkah dalam kehidupannya. Itu yang cari. Mahasiswa itu kecendekiawannya pintar, kelulusan ilmunya bagus, dan segala-galanya itu masya Allah. Saya akui, tetapi banyak di antara mereka bukan hanya mahasiswa yang menyanyiakan waktunya, jalan ke tempat salah, melakukan kegiatan yang salah. Maka dari itu stop, jadikan mahasiswa yang terbaik, jadikan mahasiswa sehingga kita mendapat nilai, bukan hanya nilai di depan sang pengajar, tapi nilai sang pencipta, bahwa kita ini adalah manusia yang menjalankan akal yang sehat, positif, dan insya Allah akan berhasil. Itu imbauan saya kepada kalian semua. Insya Allah engkau mendapatkan itu nanti dalam sebuah penuntut ilmu, dan selalu bersemangat, jangan putus asa. Itu saja. Itulah pesan dari Habib. Sekian dari saya Ali Maksum sebagai mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Makassar, pamit undur diri dari hadapan Anda sekalian. Terima kasih Habib atas pembicaranya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.